Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan kegiatan akhir semester, yaitu kunjungan dan wawancara profesi. Yuk, mari kita simak kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarlif Reza Satara Alfakarel, biasa dipanggil Sarlif. Sebelah saya Mas Peragian atau Wibowo atau biasa dipanggil Nata. Saya dari SMPT Al Islam Kudus ingin menjadikan Anda sebagai narasumber kami untuk kegiatan wawancara kami, juga untuk memperdalam tentang profesi Anda. Pertama-tama, bolehkah Anda berkenan untuk memperkenalkan identitas Anda? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan dari adik-adik SMPT Al Islam yang sudah kenal untuk hadir ke sini, mau memilih saya sebagai salah satu narasumber tentang kegiatan profesi yang ini. Jadi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Arif Al-Hakim. Saya adalah seorang dosen, seorang pengajar di Institut Agama Islam Negeri Kudus. Dan di sini mungkin kaitannya dengan profesi sebagai ilmuwan, karena dosen itu tidak hanya mengajar saja di dalam kelas, tapi juga kami melakukan kegiatan yang diwajibkan, yaitu salah satunya adalah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi semoga ini cukup mewakili ya dengan profesi ilmuwan yang dipilih oleh adik-adik semuanya hari ini untuk datang mewawancara. Untuk apa tanggal lahirnya? Oh ya, saya lahir di Salatiga tanggal 26 Juni tahun 1993 dan sekarang berusia 29 tahun. Kemudian domisili saat ini ada di Purwosari di Gang 2 dekat dengan Menara Kudus, jadi tidak terlalu jauh ya dengan SMP Ideal juga. Kasih telah memperkenalkan identitas Anda. Pertanyaan selanjutnya, alasan apa yang membuat Anda memilih profesi tersebut? Oke, jadi ada banyak alasan kenapa saya tertarik untuk menjadi seorang ilmuwan atau peneliti dan juga sebagai pengajar di perguruan tinggi. Salah satunya adalah saya ingin mengabdikan diri saya kepada masyarakat di bidang ilmu di level perguruan tinggi, karena dengan itu saya bisa mengamalkan semua ilmu, semua pengetahuan yang sudah saya miliki sebelumnya. Kemudian yang kedua, saya juga adalah salah satu orang yang cukup curious ya, atau ingin tahu, rasa ingin tahunya besar tentang segala sesuatu. Dan bidang ilmu saat ini yang saya dalami dan saya kaji sebagai seorang dosen itu adalah tentang bahasa Inggris. Jadi sejak dulu memang saya menyukai kebudayaan yang berbeda dengan kebudayaan yang sudah saya tahu di kehidupan saya sehari-hari. Saya ingin mengenal kebudayaan lain karena di dalam salah satu ayat di Al-Quran juga dijelaskan bahwa manusia diturunkan ke bumi itu adalah tugasnya sebagai khalifah, dan mereka diciptakan berbeda-beda, masing-masing individu, masing-masing orang pasti mempunyai karakteristiknya sendiri. Nah, di situ juga menginspirasi saya untuk bisa mengenal berbagai macam kebudayaan, berbagai macam bahasa baru atau orang-orang yang berbeda dengan yang biasa kita temui, sehingga dari situlah saya tergerak untuk menjadi dosen dan juga mendalami ilmu tentang bahasa Inggris ini. Jadi itu adalah beberapa hal yang mendasari dan juga menginspirasi kenapa saya ingin menjadi seorang dosen, seorang peneliti, seorang ilmuwan yang pastinya harapannya bisa memberikan manfaat yang lebih luas dan banyak kepada masyarakat, kepada orang-orang di Indonesia. Pertanyaan yang ketiga, bolehkah Anda menceritakan perjuangan Anda sebagai ilmuwan? Baik, oke, terima kasih. Perjuangan saya mungkin diawali memang dari sekolah formal. Ketika di bangku sekolah formal, mulai dari SD, SMP, SMA, sampai kemudian menempuh pendidikan strata 1, kemudian lanjut ke pendidikan strata 2, itu merupakan
bentuk salah satu usaha ikhtiar perjuangan saya di level sekolah formal. Tetapi di luar itu ada banyak hal yang bisa mungkin adik-adik lakukan ketika adik-adik nantinya ingin menjadi seorang ilmuwan. Tidak hanya menempuh pendidikan formal yang memang menjadi salah satu syarat saat ini untuk seseorang ingin terjun sebagai ilmuwan atau mendalami ilmu expertise di bidang-bidang tertentu, tetapi juga hal-hal lainnya seperti rasa keingintahuan, kemudian rasa ingin bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang-orang lain, sehingga apa yang kita lakukan itu tidak hanya melulu tentang diri kita sendiri, tetapi bagaimana kita menemukan sesuatu yang baru, sesuatu yang inovatif, sesuatu yang bermanfaat bagi orang-orang sekitar, atau hal-hal yang bisa kita berikan sumbangsih kita kepada tidak hanya keluarga kita, tapi juga masyarakat, kepada bangsa dan agama. Apakah ada kendala dalam menjalani profesi? Oh iya, yang namanya kehidupan pasti tidak lepas dengan yang namanya masalah, tidak lepas dengan yang namanya rintangan, dan itu pasti terjadi di setiap tahapan di mana kita ingin mencapai cita-cita atau menjalani profesi dari pekerjaan tersebut. Nah, kalau dari saya pribadi, ya berbagai rintangan masalah yang muncul itu ada banyak. Seperti misalkan ketika saya harus mencari beasiswa untuk bisa meneruskan kuliah S2, S1 dan S2, di situ saya harus melengkapi berbagai persyaratan. Nah, di situ otomatis saya harus berjuang, sempat gagal juga melamar beberapa beasiswa, ada persyaratan yang belum saya penuhi, itu berupa rintangan-rintangan dan juga contoh masalah yang saya hadapi. Kemudian tidak itu saja, ketika sebagai ilmuwan nantinya, ketika kita sudah terjun dalam pekerjaan kita, tentunya tidak bisa serta-merta semua yang akan kita lakukan, semua yang akan kita teliti, semua yang akan kita lakukan, meskipun niatnya dan tujuannya adalah untuk kebaikan dan ujungnya adalah memberikan manfaat positif, di jalan, di tengah-tengah pasti akan menemui banyak rintangan, entah itu dari birokrasi pemerintahan, entah itu dari kebijakan atau mungkin penelitian yang mungkin dirasa bagi sebagian orang tidak bisa diterapkan atau tidak bisa memberikan manfaat, tetapi menurut kita itu sangat penting untuk dilakukan. Nah, itu adalah beberapa contoh rintangan atau masalah yang mungkin bisa kita hadapi selama adik-adik nanti misalkan mau mendalami profesi sebagai ilmuwan, atau ketika nantinya sudah terjun bekerja sebagai seorang ilmuwan atau peneliti. Terus kan pendidikan yang pernah dilalui. Oke, jadi pendidikan ini bisa dimulai dari apa? Dari level paling bawah bisa. Jadi saya dulu sekolah mulai TK, gak apa-apa ya. Jadi saya dulu TK di Nawakartika, di Kudus sendiri, meskipun kelahiran di Salatiga. Saya dari kecil sudah pindah ke Kudus. Jadi TK saya di Nawakartika, SD saya juga di Nawakartika sampai tahun 2005-2006. Kemudian saya melanjutkan sekolah ke Madrasah Sanawiyah Negeri di Prambatan itu sampai tahun 2008. Kemudian lulus saya melanjutkan ke Madrasah Aliyah TBS Kudus selama 3 tahun juga, dan alhamdulillah lulus pada tahun 2011. Kemudian memulai kuliah S1 di bidang ilmu yang saat ini saya tekuni dan saya kaji, yaitu dalam bidang bahasa Inggris. Dulu saya kuliah di Institut Agama Islam di Salatiga selama 4 tahun. Ketika menjalani kuliah S1 itu juga saya sempat mengajar di Sekolah Indonesia Bangkok di Thailand selama kurang lebih 1 bulanan. Kemudian setelah selesai tahun 2015 dan juga setelah mempunyai pengalaman mengajar di Thailand, kemudian saya mencoba mencari beberapa beasiswa, sehingga pada tahun 2016 saya mendapatkan 2 beasiswa, yaitu beasiswa dari
Kementerian Agama namanya Mora, dan juga beasiswa dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia namanya beasiswa LPDP. Nah, setelah itu saya butuh waktu 1 tahun untuk melengkapi persyaratan, sehingga pada tahun 2017 alhamdulillah saya bisa melanjutkan pendidikan strata 2 S2 saya di Monash University di Australia, tepatnya di kota Melbourne. Melbourne itu di bagian selatan paling bawah negara Australia. Itu salah satu kota yang paling selatan di Australia. Kemudian saya menyelesaikan pendidikan S2 saya tahun 2019. Setelah itu saya mulai aktif mengajar, meneliti, dan juga melakukan pengabdian kepada masyarakat di institusi saya saat ini, yaitu di IAIN Kudus sampai saat ini. Tips untuk mencapai cita-cita tersebut? Tips ya, tips yang pasti pesan saya untuk adik-adik SMP Islam yang hari ini datang, pastinya yang pertama adalah doa orang tua. Doa orang tua, restu orang tua itu yang utama dan yang pertama. Ketika adik-adik semuanya memulai untuk mencari ilmu, untuk menimba ilmu, apalagi ini di boarding ya, di pondok ya. Nah, apalagi ketika adik-adik semuanya berpisah dengan orang tua untuk untuk tinggal di pondok, di asrama, di sekolah, nah itu banyak-banyaklah meminta doa kepada Allah. Nah, ridho Allah itu juga tergantung dari ridho. Mungkin itu beberapa tips dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup? Ya. Terima kasih banyak Anda berkenan menjadi narasumber kami dalam menjalankan tugas di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah hadir, sudah datang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salif Raja Satara Altafarel, biasa dipanggil Sarlif. Di sebelah saya ada Mas Pranadian atau Wibowo, biasa dipanggil Tata. Saya dari SMP Al Islam Kudus ingin menjadikan Anda sebagai narasumber untuk kegiatan wawancara kami, juga untuk memperdalam tentang profesi Anda. Pertama-tama, bolehkah Anda berkenan untuk memperkenalkan identitas Anda? Terima kasih sebelumnya, Mas. Nama saya Putri. Saya di sini sebagai chef yang memasak. Jelaskan tempat tanggal lahir. Saya lahir tahun 73. Terima kasih telah memperkenalkan identitas Anda. Pertanyaan selanjutnya, apa alasan Anda memilih profesi ini? Karena saya suka sekali masak. Ya, mencoba untuk menu-menu baru. Terus selanjutnya, bolehkah Anda menceritakan perjuangan Anda sebagai salah Pertama kali pada awal-awalnya itu ya kita mencoba menu pertama itu tahu gejrot. Tahu gejrot awalnya kita suka makan itu, kok rasanya enak, kayaknya mudah, coba kita buat terus kita buat kok enak, kita bisa promosikan, diterima. Selanjutnya ya menu-menu selanjutnya menyusul, ada cumi, ada ati ampela, ada ayam goreng, serundeng. Pertanyaan keempat, pendidikan apa yang pernah Anda lalui? Ya cuman sekolah ya SMA, ada pendidikan memasak, atau bijak itu. Apakah Anda punya tips untuk mencapai cita-cita tersebut? Semangat mencoba belajar. Terima kasih banyak Anda telah berkenan menjadi narasumber kami dalam tugas dari sekolah.
Alhamdulillah telah selesai kegiatan wawancara dan kunjungan profesi kali ini. Kesimpulan yang kita dapat adalah kita tidak boleh pantang menyerah dan harus selalu berdoa untuk mencapai cita-cita kita. Kami dari kelompok 5, saya Sarlif, Saya Tian. saya Nata, Saya Rafli. Saya Gigan. mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.